Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Resti Warliani, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran fisika. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adila Roji Ridwansah sebagai pemateri ketiga, Resa Pelani, saya sendiri sebagai pemateri kedua, dan Sakila Fadilati Nupus sebagai pemateri pertama. Kami di sini akan menyampaikan materi terkait model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Untuk itu, mari simak video pembelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakilah Fadilati Nupus. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian Project Based Learning. Pembelajaran berbasis Project Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Yang kedua, pengertian Project Based Learning menurut para ahli. Menurut Thomas, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang mengorganisasikan kelas dalam sebuah proyek. Menurut NYC Department of Education, PJBL merupakan strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru memulai sebagai bentuk representasi. Menurut George Lucas Educational, mendefinisikan pendekatan pembelajaran yang dinamis di mana siswa secara aktif mengeksplorasi masalah di dunia nyata, memberikan tantangan, dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Yang ketiga, karakteristik Project Based Learning. A. Centrality. B. Driving question. C. Proactive investigation. D. Autonomy. E. Realisme. Ciri-ciri Project Based Learning. Ciri-ciri Project Based Learning diantaranya adalah yang pertama isi. Isi difokuskan pada ide-ide siswa. Yang kedua yaitu kondisi. Maksudnya adalah kondisi untuk mendorong siswa mandiri. Yang ketiga yaitu aktivitas. Aktivitas adalah suatu strategi yang efektif dan menarik. Yang keempat yaitu hasil. Hasil di sini adalah penerapan hasil yang produktif dalam membantu siswa. Selanjutnya, komponen-komponen Project Based Learning. Komponen-komponen Project Based Learning meliputi beberapa hal. Yang pertama, isi kurikulum. Guru dan siswa bertanggung jawab atas dasar, standar, dan tujuan yang jelas, serta mendukung proses belajar. Yang kedua, komponen multimedia. Siswa diberi kesempatan untuk menggunakan teknologi secara efektif sebagai alat dalam perencanaan, perkembangan, atau penyajian proyek. Yang ketiga, komponen petunjuk siswa. Komponen petunjuk siswa dirancang untuk siswa dalam membuat keputusan, berinisiatif, dan memberi materi untuk mengembangkan dan menilai pekerjaannya. Yang selanjutnya, bekerja sama, yaitu memberi siswa kesempatan bekerja sama di antara siswa maupun dengan guru serta anggota kelompok yang lain. Yang selanjutnya yaitu komponen hubungan dengan dunia nyata. Project Based Learning dihubungkan dengan dunia nyata menuju persoalan yang relevan untuk kehidupan siswa atau kelompok
dan juga komunikasi dengan dunia luar kelas melalui internet, serta bekerja sama dengan anggota kelompok. Yang selanjutnya yaitu kerangka waktu. Kerangka waktu memberi siswa kesempatan merencanakan, merevisi, membayangkan, pembelajarannya dalam kerangka waktu, berpikir untuk materi dan waktu yang mendukung pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu penilaian. Proses penilaian dilakukan secara terus-menerus dalam setiap pembelajaran, seperti menilai guru, teman, menilai, dan merefleksikan diri. Selanjutnya, yaitu tujuan project based learning. Setiap model pembelajaran pasti memiliki tujuan dalam penerapannya. Tujuan proses project based learning antara lain, yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas proyek. Yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi peserta didik, khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan PJBL atau Project Based Learning. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan. Dapat memberikan tugas pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, yaitu merencanakan proyek. Merencanakan proyek ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Yang ketiga, yaitu menyusun jadwal. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, yaitu monitoring. Monitoring, yaitu guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Yang kelima, yaitu penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar dalam berperan mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Perkenalkan, nama saya Adila Rojiri Dimansyah. Di sini saya akan menjelaskan asesmen dalam PJBL. Asesmen dalam PJBL terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pada penilaian proyek. Poin-poinnya yaitu yang pertama kemampuan pengelolaan, yang kedua relevansi, yang ketiga keaslian. Bagian kedua dari asesmen dalam PJBL yaitu self-assessment atau bisa juga disebut penilaian diri. Yang kedua yaitu peer assessment atau bisa juga disebut penilaian antar siswa. Yang ketiga yaitu rubrik penilaian produk. Bagian ketiga dari asesmen dalam PJBL yaitu tahapan penilaian produk. Poin-poinnya yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pembuatan produk, yang ketiga tahap penilaian produk. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan project based learning. Yang pertama yaitu increased motivasi, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Yang kedua, increased problem solving ability. Lingkungan belajar PJBL membuat siswa menjadi lebih aktif memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Yang ketiga yaitu inclusive kolaboratif. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat yaitu improved library research skill. Karena PJBL masyarakat
karena PJBL mensyaratkan siswa harus mampu secara cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk mencari dan mendapatkan informasi. Yang kelima yaitu Inclusive Resource Management Skill. Memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasikan proyek, mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti alat dan bahan menyelesaikan tugas. Yang keenam yaitu memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang. Nomor 7 yaitu meningkatkan kemampuan berpikir. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Terus, di sini saya akan menjelaskan kekurangan project based learning. Yang pertama yaitu kekurangannya memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, yaitu banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang terakhir yaitu ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Materi terakhir dari kelompok kami yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Project based learning bertujuan untuk menemukan pemecahan masalah. Di samping itu juga agar peserta didik mempelajari konsep cara pemecahan masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.